perlu disadari ngalah itu adalah kunci kesuksesan keluarga, teman-teman. Kalau information aja, kalau setiap malam itu kita selalu kumpul bareng. Kayak aku ke kamarnya mama, cerita-cerita segala macam. Nah, topik pembicaraan apa itu biasanya kayak aku suka sama siapa deketin aku. Jadi buat teman-teman yang pernah deketin aku, dia tahu gitu. Shalom Cornerstone. Nah, kembali lagi nih ya di part kedua ya teman-teman ya. Pasti udah penasaran kan part kedua ini bakal bahas apa sih? Tetap nggak jauh-jauh dari part yang pertama tentunya ya, tentang mama atau sosok ibu. Dan narasumbernya masih tetap sama, ada Evelyn juga ada Mami juga di sini, Mama. Dan mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama nih ya. Biasanya ya kalau misal kita sebagai anak muda itu ngomong sama mamanya atau ngobrol atau istilahnya ngomong sedikit gitu ya ke mamanya itu sudah sedikit tersinggung gitu. Itu kenapa ya? Iya. Oke, gini ya. Untuk usia anak yang sudah remaja ya, remaja mungkin menginjak dewasa seperti itu. Otomatis mamanya lebih dari 45 tahun, bahkan mungkin 50 tahun seperti itu ya. Perlu dipahami bahwa kita wanita, terutama mama-mama ini menginjak masa-masa pramenopause, di mana pramenopause itu hormon di dalam tubuh si mama, si ibu ini kacau seperti itu ya. Jadi nggak usah ngomong yang nyelekit banget ya, sedikit nyelekit gitu, sakitnya setengah mati gitu ya. Mama ini sakit, harap dimengerti. Jadi kalau misalnya mama tiba-tiba marah, mama tiba-tiba sedih, mama tiba-tiba happy, tolong dimengerti. Kita pun sebagai mama nggak mau dalam kondisi terjebak dalam kondisi seperti itu. Kita maunya semua happy, maunya semua deket. Tapi ada saat-saat tertentu itu di luar kontrol kita sebagai mama. Coba dibayangkan ya, kita sebagai mama ini mikir uang belanja, mikir suami, mikir pekerjaan, mikir anak gitu ya. Jadi ruwet gitu ya, belum lagi kondisi tubuh yang kadang enak, kadang tidak enak seperti itu ya kan. Anak-anak mohon mengerti gitu ya. Berarti sebagai anak juga harus tetap bisa mengerti perasaan, mengerti kondisi gitu ya. Iya. Betul. Jadi anak itu kan, aku minta dimengerti. Oh, jangan salah. Kamu juga sometimes harus mengerti orang tuamu, keadaan orang tuamu. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini, ya kan, dimana banyak yang harus dipikirkan seperti itu ya. Anak-anak, ayo kalian harus belajar dewasa. Jangan mau menang sendiri. Oke. Tadi kan kita sempat di part pertama kita sempat membahas gimana kalau misal Mami punya harapan ketika misal Evelyn mau kuliah, ternyata di part pertama kan Mami sudah cerita gitu ya, Mami menjelaskan dulu semuanya, tapi yang memilih Evelyn gitu. Tapi pasti Mama punya keinginan yang istilahnya kayak keinginannya tuh sudah fix A, tapi ternyata Evelyn milihnya B. Itu ada nggak ya perasaan kecewa sedikit gitu atau perasaan gimana gitu ya? Pernah nggak ya? Kecewa itu nggak sedikit gitu ya, banget gitu. Ternyata salah menduga sepertinya. Kalau kita sudah planningin anak ini, kita sudah persiapkan anak ini ke satu goal gitu ya, ternyata anak ini di tengah jalan melenceng gitu ya. Seperti tadi halnya saya cerita ya, bahwa kasih pengertian, saya apa yang saya lakukan, saya kasih pengertian, saya kasih penjelasan, terus saya kasih penjelasan gitu ya, sampai sejelas-jelasnya. Konsekuensinya kalau kamu pilih pilihan mama kayak gini, kalau kamu pilih pilihanmu seperti ini, harga bayarmu seperti ini, sampai dia memutuskan pilihan itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya tetap harus menghargai. Asal satu hal tadi, dia harus bertanggung jawab sampai selesai. Gitu. Oke, berarti Mama ini tipe orang yang tetap menyerahkan pilihannya ke anaknya gitu ya? Betul, karena seperti yang tadi saya bilang, masa depannya dia sendiri yang menentukan, bukan saya yang menentukan gitu. Asal tidak merugikan orang lain,
Dan tujuannya satu, apa yang kamu lakukan harus mempermuliakan nama Tuhan, karena kamu hidup di dunia ini bawa nama Tuhan. Kalau tadi dari sudut pandangnya tante gitu ya, sebenarnya mama, kalau dari sudut pandangnya Evelyn nih, ketika ada keinginan atau harapan gitu, terus ternyata nggak kesampaian gitu, terus kecewa gitu, pernah nggak ada perasaan kecewa dari Evelyn? Takut ya, tekanan. Ya, kalau silakan. rasa kecewa itu mungkin Ya. ada ya, tapi kalau di Oke. kasusnya sebagai anak itu melihat kok orang tuaku nggak sama sih kayak orang tuanya teman-temanku. Misalnya secara real aja deh, teman-temanku dibolehin tuh pergi pulang malam nginep sana sini sama teman-temannya. Kok sama mamaku nggak boleh sih? Kok mamaku beda ya sama teman-temannya, apa sama mamanya teman-temanku yang ngebolehin, yang ngebebasin anaknya. Dari situ aku mulai kayak menimbang-nimbang. Oh, mamanya temanku tuh kayak gini, mamaku kayak gini. Kok nggak adil sih gitu loh. Kebanyakan anak itu secara nggak sadar mereka itu membanding-bandingkan orang tuanya mereka. Kok mereka boleh, kok nggak boleh. Nah, semestinya aku tuh belajar satu hal ini bagus ya. Kayak dalam keluarga itu nggak ada yang namanya orang tua yang sempurna. Begitupun juga kita pun kalau orang tua mau ngebandingin kita sama anaknya teman-temannya juga bisa. Tapi ketika mereka memutuskan buat oke, aku mau menghargai anakku dengan semua keunikan mereka, aku akan menghargai keunikannya orang tua aku juga gitu loh. Memang mamaku mungkin nggak ngebolehin aku banyak hal, tapi di sisi lain mamaku juga punya kelebihan gitu loh yang mungkin nggak dimiliki sama mama di luar sana. Dan dari situ aku mulai belajar bahwa iya memang nggak ada yang sempurna nggak ada mama yang sempurna, dan kita pun sebagai anak juga nggak sempurna gitu loh. Kita nggak bisa menuntut orang tua yang berlebihan gitu sih. Speechless ya saya. Luar biasa. Oke. Berarti dari sisi mama dan juga sisi Evelyn itu sama-sama, kalau dari yang aku tangkap sih itu berarti sama-sama mengerti gitu ya. Iya juga Evelyn. Tapi itu proses, karena Proses. banyak anak-anak muda itu yang nggak mau ngelewatin proses tersebut. Mungkin ya karena tadi yang di part pertama sudah sibuk kuliah, sibuk kerja, part time, segala nggak sempat untuk memikirkan hal tersebut gitu sih. Jadi it's gonna be so much better kalau kita sebagai anak buat mundur satu langkah, kita mikir kenapa ya kok mamaku bersikap seperti ini, apa motifnya, apa tujuannya, dan apa kita sebagai anak kok kecewa ya sama mamaku. Kadang itu kita perlu loh kayak mengevaluasi perasaan kita sendiri. Kok kenapa ya aku kecewa, kenapa ya aku marah, oh ternyata aku tuh nggak bisa diginiin sama orang tua aku. Oh mungkin aku akan lebih baik kalau misalnya aku ngomongnya lebih halus ke mamaku, atau mungkin aku akan lebih baik kalau aku nurut kayak gitu. Dan dari situ ada evaluasi ya, jadi kejadian tersebut itu nggak berulang-ulang terus gitu. Mungkin kita agak back lagi ya ke yang tadi, kalau misal biasanya kan kita sebagai anak muda kadang ngomong sedikit itu mama kadang agak tersinggung gitu ya kan, atau biasanya tiba-tiba mama jadi marah atau jadi sedih. Nah kalau dari posisi sebagai Evelyn ya, Evelyn posisi sebagai seorang anak, pernah nggak atau ada cerita nggak ketika kamu misalnya tiba-tiba kamu ngomong sesuatu gitu, loh ternyata mama responnya nggak pas gitu, atau mungkin ternyata tiba-tiba dimarahin gitu ya kan, pernah nggak? Mungkin Evelyn ada cerita nih. Oh, sering, kalau itu sering ya bun ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya mama udah judek, terus kita ngomongnya nggak usah kasar lah, teriak sedikit aja kayak lebih keras gitu. Misalnya kayak kita lagi di toilet mah, di toilet aja marah-marah kayak gitu. padahal niatnya kita nggak mau bentak-bentak gitu kan. Nah itu biasanya aku sama adikku biasanya di rumah itu udah kayak ada kode-kodeannya, udah lagi emosi udah ngalah kayak gitu. Karena perlu disadari ngalah itu adalah kunci kesuksesan keluarga teman-teman, meskipun klise ya. Jadi mama itu kadang-kadang memang ya, kita di bab yang mama tadi bilang kayak mama sendiri nggak kepingin gitu loh meledak-ledak di rumah. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, aku pun juga kalau ngomong sama adikku terimaan tak gitu. Karena ntar malam mama pasti minta maaf gitu loh. Gitu. Jadi kayak mungkin nggak minta maaf secara verbal, tapi udah mulai ngebaik-baikin lagi. Iya nggak sih? Iya. Perlu diverifikasi. Kalau dilihat ini kayak kakak adik gitu ya kan ya teman-teman ya. Kalau misal dilihat kayak akrab, deket banget gitu ya. Kalau dari Evelyn nih, berarti kalau sama mama itu ceritanya tuh cerita apa aja nih? Misal cerita tentang suka sama siapa itu cerita nggak? Maksudnya teman-teman kan masih takut ya. Aku suka sama ini mah gitu ya kan, masih malu-malu, masih takut gitu. Kalau Evelyn sendiri masih malu-malu nggak cerita suka sama siapa ke mamanya? Enggak sih, karena ya itu tadi udah kayak best friend kan, kayak udah ngobrol. Jadi kita tuh
kalau information aja, kalau setiap malam itu kita selalu kumpul bareng. Kayak aku ke kamarnya mama, cerita-cerita segala macam. Nah, topik pembicaraan apa itu biasanya kayak aku suka sama siapa deketin aku. Jadi buat teman-teman yang pernah deketin aku, dia tahu gitu. Jadi ketahuan. Enggak ya? Aman kok guys. Nah, tapi udah sedekat itu memang kayak cerita misalnya aku ada crush sama teman kayak gitu. Dia kok kayak gini nanti mama bukan malah tambah ngomporin. Iya, dia kayak gini, enggak gitu, tapi mama tambah mikir mungkin dia ada alasan lain kali dia ngomong kayak gini ke kamu, atau mungkin aku kan juga sambil kerja kan ya, jadi ini kok klien lu kayak gini ya, mama kayak kamu kalau kayak gini kamu harus seperti ini. Dia memberi solusi yang baik gitu loh, karena tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita cerita ke temen belum tentu solusi yang diberikan sama temen itu baik buat kita. Berapa banyak solusi yang dikasih sama temen bertujuan buat menjerumuskan kita, itu banyak sekali. Jadi aku merasa aman gitu loh kalau aku cerita ke mama pun juga kadang cerita ke aku juga, kadang dia ada masalah sama temennya, dia cerita ke aku, dan aku akan belajar buat jadi pendengar yang baik buat mama kayak gitu. Ya, mungkin soal pacar atau orang yang disukai nih, cowok idaman. Waduh, ini kalau ngomongin soal cowok idaman nih, ini yang cowok senyum-senyum ya kan pasti ya. Sekarang ini pasti senyum-senyum ya kan. Lagi checklist. Iya, lagi checklist. Sudah mulai nyiapin kertas sama bolpen. Cowok idaman nih ya kan. Menurut mungkin dari tante dulu, dari AI dulu. Cowok idaman untuk Evelyn menurut AI, atau bisa juga share ke teman-teman juga nih, cowok idaman nih. Buat yang mau daftar bisa kirim CV di sini ya teman-teman. Udah kayak lowongan kerja ya. Gimana silakan. Oke. Kalau cowok ya, yang idaman gitu ya. Oke, cowok idaman buat anak saya. Saya pasti menekankan bahwa cowok itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya banyak banget gitu ya. Bertanggung jawab pada Tuhan itu pasti gitu ya. Yang kedua, bertanggung jawab kepada Evelyn. Dicatat ya teman-teman ya, dicatat ya. Pertama Tuhan, kedua nanti abis ini ada kuis setelah ini. Oh iya. Iya kan? Bertanggung jawab nggak hanya untuk ngajak makan, ngajak nonton. Kalau itu mah gampang gitu ya kan. Kalau bertanggung jawab untuk serius gitu ya kan. Jadi jangan pacaran yang main-main, buang waktu seperti itu ya. Jadi pacaran harus yang serius, harus yang tanggung jawab, punya pekerjaan gitu ya, bisa menghidupi itu bukan menghidupi Evelyn aja, menghidupi anak-anaknya itu nanti memberikan pendidikan, membawa mereka kepada Kristus, itu yang terutama. Hormat sama orang tua itu pasti gitu ya. Oke. Kalau dari checklistnya saya belum memenuhi ya. Teman-teman. Kan checklist ya. Iya, kalau ternyata aku ikutan checklist. Oke, tapi untuk saat ini nih sudah ada belum nih kira-kira kalau Evelyn ada belum jodohnya nih atau pasangannya nih? Nggak perlu di-spill namanya ya kan. Kalau ada apa belum nih? Mungkin ada, tapi menurut checklist orang tua masih belum, masih belum memenuhi. Jadi mungkin masih tahap pencarian lagi gitu. Karena kan harus ada restu orang tua kan. Nah, benar banget, benar. Nah, kalau ngomongin soal cowok idaman ya, kalau dari Evelyn sendiri cowok idaman itu seperti apa sih? Oke, kalau menurut aku pribadi di luar checklist. Checklist kedua nih ya, dari anaknya nih. Nomor 2. Kalau dari aku pribadi, yang pertama di luar yang mama tadi bilang ya, tanggung jawab, cinta Tuhan. Tapi kalau menurut aku itu bisa sayang sama aku dan bisa sayang sama orang tua aku. Karena aku berpikiran seperti ini teman-teman, kalau kalian menikah dengan seseorang, orang tersebut itu pasti akan terikat juga sama keluarga kalian gitu loh. Tidak harus kalian mungkin buat cowok-cowok atau mungkin ada cewek-cewek teman-teman yang lain ya, carilah pasangan hidup nanti yang bisa menghormati orang tua kalian. Kalau enggak nanti bentrok terus, kalian kecepit tengah di tengah-tengah. Wah, itu bakalan repot sekali teman-teman ya. Mau bela orang tua salah di depannya pasangan hidup, membela pasangan hidup juga sungkan sama orang tua kayak gitu. Jadi make sure kalau mereka itu juga bisa menyayangi orang tua kalian dan orang tua kalian juga bisa sayang sama mereka kayak gitu. Sudah dicatat ya semuanya? Sudah ya. Udah di reminder tadi ya. Nanti di sini kita kirim PDF kok teman-teman. Rangkuman. Formulir gitu ya. Waduh. Menurut Evelyn ya, definisi the best mom menurut Evelyn itu seperti apa? Menurut aku definisi the best mom itu adalah sosok yang bisa menjadi teman, bisa menjadi ibu, bisa menjadi partner buat
ngobrol, karena partner ngobrol itu juga perlu loh, daripada kita ngobrol sama orang lain yang solusinya nggak jelas gitu kan ya. Tapi menurut aku the best mom itu yang tadi yang bisa mengerti, yang bisa menjadi ibu, menjadi sosok sahabat, yang bisa menjadi teman ngobrol juga, dan bahkan bisa buat partneran bisnis loh teman-teman. Kalau misalnya kalian kepingin buka bisnis atau apa gimana, bisa minta konsultasinya sama orang tua gitu, karena mereka udah lebih pengalaman kan kayak gitu. Atau konsultasi sama mama juga ya? Iya. Boleh ya? Oh iya. Oke, kalau definisi the best mom menurut AI? The best mom, suatu kalimat yang berat ya bagi mama ya. Tapi kembali lagi, itu tanggung jawab. Jangan diambil beban. Ya, ibu-ibu di luar sana, mami-mami di luar sana, jangan diambil beban. The best mom, kita harus bisa jadi sahabatnya mereka. Mereka nggak perlu orang lain untuk jadi sahabat. Kita nih loh sahabatnya mereka. Ya, kita jadi sahabat mereka. Kita sometimes jadi orang tua mereka. Kita jadi teman main buat mereka. Apapun yang mereka perlu, kita harus bisa, ibu-ibu. Ya, kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Ya. Ingat tadi saya pernah bilang, mereka bukan pendengar yang terbaik, tapi mereka adalah peniru yang terbaik. Teladan apa yang kita bisa berikan pada mereka nanti? Waktu kita terbatas, ibu-ibu. Tapi dari apa yang kita lakukan, mereka belajar banyak. Terima kasih. Thank you. Harapan gitu ya, harapan, kalau ini harapan untuk AI gitu ya, untuk anak ketika dewasa nantinya menjadi sosok ibu seperti apa nih kalau dari AI? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Saya berharap Evelyn nantinya jadi ibu yang seperti apa. Ini luar biasa ya, pertanyaan yang luar biasa menurut saya gitu ya. Saya berharap dia nanti jadi mama yang lebih baik dari saya. Belajar. Semua yang baik dari mama kamu ambil. Semua yang jelek dari mama kamu buang. Belajar lebih baik. Karena apa? Anak-anakmu pasti meniru apa yang kamu lakukan. Ya, kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Jangan pakai emosi, jangan keras-kerasan. Kalau kita keras, mama keras, anak keras, nggak ada jalan keluarnya, gitu ya. Sama-sama menyakiti. Dan ini akan menjadi kepahitan. Anak pahit sama orang tua pahit sama anak. Wah, ini nggak berkenan gitu ya, di hadapan Tuhan ini nggak berkenan gitu. Oke, selanjutnya dari Evelyn harapan untuk mama ke depannya, silakan Evelyn. Oke, ya untuk harapan aku ke mama itu nggak ada sih, karena menurut aku setiap orang tua tadi udah punya kelemahan, keunikannya masing-masing ya, punya kelebihan juga. Jadi I do appreciate mama dengan semua keunikannya mama, kelemahannya mama, dan semua kelebihannya mama. Sebentar. Oke, ada apa ini? Kayaknya ada sesuatu nih buat. Wow. Silakan. Thank you. Ada surprise nih surprise, ya. Dari Evelyn gitu tiba-tiba. Sudah diberitahu atau belum ya? Belum ya, Ayah? Belum. Luar biasa ya. Luar biasa. Thank you. Aku jadi ikut terharu loh guys, ya ampun. Abis ini aku telepon mama ya, boleh ya teman-teman ya? Oke, wow, ini salah satu bentuk kasihnya, salah satu bentuk sayangnya Evelyn ya, luar biasa. Ya kalau begitu nggak terasa ya teman-teman ya, ini sudah menjadi akhir dari part kedua ini. Kita bahas tentang sosok mama itu seperti apa, kita belajar gimana kita menghargai, gimana kita mengerti perasaannya mama. Jadi nggak melulu semua tentang perasaanku, semua nggak selalu tentang apa yang aku mau, apa yang kita mau gitu ya. Tapi bagaimana kita juga mau mengerti, kita mau tahu gimana perasaan atau gimana perasaannya mama gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh egois gitu sih kalau dari sesi kedua ini. Terima kasih untuk Evelyn, terima kasih juga untuk AI. Sampai jumpa di Corner Talk selanjutnya. Bye bye. God bless you.